kalau penguasa tapi nggak bisa dikritik itu mereka jadi semena-mena gitu ya. Kayak pernah denger tapi di mana gitu lupa. Nah, ini juga yang terjadi di Kerajaan Langit. Jadi mereka menyatakan bahwa setiap makhluk yang tidak bisa mereka kendalikan adalah siluman yang harus dimusnahkan. Suatu hari ada raksasa yang melawan Kerajaan Langit, dan dengan susah payah, akhirnya raksasa tersebut dapat dikalahkan. Raksasa itu ambruk ke bumi dan akhirnya menjadi Gunung Huaguo. Jantungnya perlahan membentuk menjadi seekor kera yang hidup damai di sana. Namun, pihak Kerajaan Langit yang mengetahui hal itu, mereka menurunkan hujan api yang membuat Gunung Huaguo jadi nggak layak huni lagi, dan membuat kera tersebut sangat marah. Mulai hari itu, dia bersumpah untuk memporak-porandakan Kerajaan Langit. Lalu 300 tahun kemudian, kera itu udah gede, sekarang lagi nontonin YouTube. Kera itu udah gede, oleh gurunya dia diberi nama Sun Wukong. Singkat cerita, Wukong akhirnya berhasil naik ke Dewan Takdir di Kerajaan Langit. Kebetulan di sana pas seleksi dewa-dewa. Jadi dewa-dewa juga diseleksi, bukan CPNS doang. Dan pas upacara pemberian buah persik untuk memberikan kekuatan dewa. Namun ternyata, semua buah persik tersebut sudah habis dimakan Wukong, sehingga mengakibatkan kekacauan di tempat itu. Di sini kita diperkenalkan dengan Azi, seorang pelayan yang agak spesial. Dia diselamatkan oleh dewa yang perawakannya agak gendut, yang saya kira itu adalah Patkai. Tapi ternyata saya salah. Namanya adalah Junlian. Lalu tiba-tiba Wukong menyelamatkannya. Dia mengeluarkan tongkat dari telinganya, dan dengan tongkat itu dia dapat mengalahkan para pasukan langit dengan mudah. Lalu berita itu sampai ke ratu dan dia memerintahkan Tian Peng untuk melawan Wukong. Nah, ini ternyata Patkai. Agak beda ya sama yang di TV dulu. Lalu Tian Peng langsung berantem sama Wukong. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Azi datang dengan temannya yang dia panggil Erlang. Erlang dan Azi akhirnya dapat mengalahkan Wukong. Lalu Azi menghadap ratu yang ternyata adalah ibunya sendiri, dan itu yang membuatnya spesial. Dia dihukum untuk bekerja sebagai pelayan selama 100 tahun karena perbuatan buruknya dulu. Di lain sisi, Wukong dirantai di bawah tanah bersama dengan Erlang karena sudah berbuat onar di Kerajaan Langit. Dan di sini diketahui bahwa ibu Erlang dulunya adalah seorang dewi yang telah melanggar hukum dewa. Lalu dia diturunkan ke bumi dan akhirnya mempunyai anak yang diberi nama Erlang. Jadi dia manusia setengah dewa, by Iwan Fals. Beberapa saat kemudian, ratu datang dan membebaskan Erlang. Dia juga memberikan Wukong sebuah mahkota yang terbuat dari tongkat teratai emas. Namun, ketika dibacakan mantra, Wukong terlihat kesakitan sampai akhirnya pingsan. Azi yang melihat hal itu, dia meminta tongkat teratai emas tersebut dan berniat akan mendisiplinkan Wukong. Di sisi lain, Erlang sedang berusaha mendapatkan mata ketiganya dengan menghilangkan semua emosi dan hubungannya dengan dunia. Tapi dia terus gagal karena dia masih memikirkan tentang Azi dan ibunya dulu. Sementara Wukong sudah siuman dan Azi sudah memotong rambutnya.
Jadi dia udah kelihatan agak rapi. Dan di sini diperlihatkan kalau Azi ini ternyata menyimpan rasa dengan Wukong. 主人，我错了。乖呀、臭丫头，这一。 Jika memang diriku 我这没出来的，啊！你给我上去！这个下来。 Setelah itu, sang ratu mengajak Wukong dan beberapa dewa lain tur di kerajaan langit. Dia sengaja memprovokasi Wukong karena curiga kalau jantung raksasa yang dulu menyerang kerajaan langit memang belum mati dan bereinkarnasi menjadi Wukong. Wukong yang terkena pancingannya mencuri kunci menuju cincin takdir dan masuk ke sana secara diam-diam. Namun di sana sudah ada Erlang dan Tiang Peng yang menghadangnya. Mereka bertarung di atas jembatan takdir yang menyebabkan jembatannya runtuh. Akhirnya mereka semua jatuh ke bumi dan kehilangan semua kekuatan mereka sebagai dewa. Tapi itu tidak menghentikan pertarungan mereka. Tanpa mereka ketahui, di luar udah banyak sekali warga yang akan menggerbek mereka karena dikira siluman yang jatuh dari langit. Di sini, Azi dan Junlian mencoba menggertak para warga dengan senjata kimianya. Lalu beberapa saat kemudian, siluman beneran yang berwujud awan datang. Dikatakan siluman itu udah kerap kali datang ke desa mereka untuk menculik para warga. Lalu ada seorang bocah yang masih tertinggal di luar. Tiba-tiba, seorang wanita datang menyelamatkannya. Wanita itu mengingatkan Tian Peng kepada orang yang dicintainya dulu, yang 200 tahun lalu dihukum oleh kerajaan langit. So, dia bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Namun, saat akan masuk rumah, dia terkena skill siluman awan yang menariknya. Dan dia ditolong oleh Wukong dan Erlang yang akhirnya membuat dia tetap selamat. Ternyata anak itu masih ada. Siapa鬼？ Sumala. Tetap tidak mungkin Kumala yang melakukan. Bukan Kumala, tapi Sumala. Dan di saat yang sama, Azi menembakkan senjata milik Junlian yang dapat merubah udara menjadi es. Akhirnya siluman tersebut menyerah dan pergi. Paginya, Wukong dan Erlang diikat karena para warga ketakutan dengan mereka. Di sana, mereka diceritakan kalau siluman awan tersebut sudah mengambil semua persediaan air mereka. Sehingga mereka juga tidak bisa menanam padi lagi. Sementara Tian Peng yang tidak sadarkan diri diselamatkan oleh wanita yang mirip sekali dengan orang yang dicintainya dulu. Wanita tersebut juga memiliki batu yang sama yang dia miliki. Jadi sampai di sini dapat disimpulkan kalau wanita ini beneran reinkarnasi dari ceweknya dulu yang bernama Ahyu. Namun saat Tian Peng mencari batu miliknya, ternyata batu tersebut udah ikut kesedot siluman awan semalam. Di sisi lain, Erlang tiba-tiba dimarahi oleh seorang ibu-ibu yang mempunyai gangguan tentang ingatannya. Ibu-ibu itu mengira Erlang adalah anaknya yang udah meninggal. Wukong dan yang lainnya juga udah agak rukun. Erlang bilang bahwa tempat itu dulunya adalah Gunung Huagu yang telah diruntuhkan oleh kerajaan langit. Lalu mereka memutuskan untuk stay di sana dan menyelamatkan para warga tersebut dari siluman awan.
Pertama, mereka memasang kain merah untuk memancing siluman tersebut. Lalu mereka membuat meriam raksasa dengan peluru kalium nitrat yang sudah dimodifikasi sehingga dapat membekukan udara. Erlang juga minta dibuatkan busur panah